Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang malas, yang enggan, yang tidak mau beribadah kepadaku, kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi Allah mengkaitkan berdoa sebagai salah satu bentuk ibadah. Wa qala azza wa jalla, kemudian ayat berikutnya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-39, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengarkan doa. Di sini Allah memiliki sifat sami', Maha mendengar. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan ayat yang lainnya surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang diriku, fa inni qaribun, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhilah perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Wa qala azza wa jalla, dalam ayat yang lainnya surat Al-A'raf ayat yang ke-55 sampai dengan 56, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, tadarruan, dengan rendah hati, wa khufyatan, dan dengan suara yang lembut. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Wa tufsidu fil ardi, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, ba'da islahiha, setelah bumi diciptakan dalam keadaan baik. Wad'uhu, dan berdoalah kepada Allah, khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'an, dan dengan penuh harap. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, sangatlah dekat, minal muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira, dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat tadi masih banyak. Penulis hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa qad Allahu azza wa jalla ibadahu bid-du'a wa hathahum alaihi ma'akinahu anhu wa an du'aihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong para hamba-hambanya untuk berdoa, walaupun Allah itu sebenarnya tidak butuh kepada orang yang berdoa dan kepada doa-doa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kursi yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang sahih, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu memberikan bahaya kepadaku walaupun kalian berusaha. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan hambaku, seandainya kalian berkeinginan memberikan manfaat kepadaku, sungguh kalian tidak akan mampu walaupun kalian berusaha. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, seandainya
dari awal sampai akhir, manusia dan jin semuanya dalam keadaan bertakwa, semuanya dalam keadaan taat. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah sedikit pun kepada kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid. Demikian juga seandainya dari awal sampai akhir semua manusia dan jin dalam keadaan durhaka semuanya, mana qasdalika fi mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun kepada kekuasaanku. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'aqtaitu kulla insanin mas'alatahu. Wahai hambaku, seandainya dari awal sampai akhir semua manusia dan jin berkumpul di satu tempat, meminta semuanya dengan permintaan yang berbeda-beda, niscaya aku sanggup mengabulkannya. Mana qasdalika mimma indi, dan tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada pada sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza ukhila al-bahri, kecuali hanya sedikit saja, seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan kemudian ditarik lagi. Itulah seluruh permintaan manusia dan jin, nempel di jarum yang kecil. Sementara perbendaharaan Allah seperti lautan yang tak bertepi, tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya. Ya. Saya yakin di antara jemaah sekalian pasti punya harapan, punya keinginan. Ada yang pengen naik haji, ada yang pengen umroh, ada yang pengen nambah istri mungkin, ya. Ada yang pengen punya omongan, ya. Ada yang pengen dapat jodoh, yang belum punya jodoh. Ada yang pengen dapat pekerjaan, ya. Wa huwa azza wa jalla ma'a dzalika, walaupun demikian, walaupun Allah tidak butuh kepada doa-doa kita, tidak butuh kepada orang yang berdoa, yuhibbu min ibadihi an yas'aluhu, tetapi Allah cinta kepada orang yang suka berdoa. Bal kullama adumat inayatul abdi bidu'a adumahatuhu wa nasibuhu min mahabbatillahi azza wa jalla. Bahkan semakin banyak kita meminta, semakin sering kita berdoa, semakin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Ya. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un aqraba 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Sampai-sampai Nabi mengatakan tidak ada yang lebih utama menurut pandangan Allah dari amalan berdoa. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan dalam hadis yang lain, innahu man lam yas'alillah, sesungguhnya orang yang tidak mau meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah benci kepadanya. Jadi di sini Allah memiliki sifat apa? Yaghdab, benci. Benci di sini benci di atas kemuliaan, bukan di atas keinginan. Karena membenci pada tempatnya, membenci orang yang tidak mau berdoa. Ya. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu, Allah itu tak suka, Allah itu benci kepada orang yang tidak mau berdoa. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdab, sedangkan manusia kalau sering diminta biasanya marah. Ya. Setiap hari ada proposal datang ke rumah, minta sumbangan. Mungkin kita tidak mampu melayani. Ya. Datang lagi. Ya. Pasti kita tak sanggup untuk kasih uang yang sudah tidak ada. Ya. Sedangkan Allah justru terbalik. Allah itu suka dengan orang-orang yang meminta. Rabbul alamin azza wa jalla yuhibbus sa'ilin wa wa'adahum bi an yujiba du'a'ahum.
Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa mereka. Wa an yuhaqqiqa raja'ahu, Allah akan mewujudkan harapan-harapan mereka. Wa an yu'tiyahum su'lahu, Allah akan memberikan apa saja yang mereka minta selama bukan dalam maksiat. Idza dengan syarat tawaffaru fi du'aihim asyurutu syar'iyyah. Dengan catatan terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini yang akan kita bahas. Ya. Wantafatil mawani'u, dan hilang hal-hal yang menghalangi doa. Faqad dallat nususun adidah, banyak dalil-dalil yang menyebutkan syarat-syarat berdoa dan hal-hal yang menghalangi doa, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna du'a al-mustajab, sungguh doa yang dikabulkan itu lahu doa itu memiliki kaedah-kaedah, memiliki trik-trik khusus yang bagi dai an yahrisu 'alaiha inda du'ahi, yang harus diperhatikan bagi orang yang akan berdoa. Wa kadzalika hunaka mawani'u 'alaihi an yahdharu minha, dan juga harus mewaspadai hal-hal yang bisa menghalangi doa. Li alla yuraddu du'a'uhu, agar doanya tidak ditolak. Ya. Kemudian penulis melanjutkan wa qad jama'a al-'alamatu al-Imam Ibnu Qayyim. Al-'Alamah Ibnu Qayyim mengumpulkan tulisan yang ringkas, khulasah badi'ah hawat khairan 'azim, yang di dalamnya berisi cara-cara berdoa. Bayyana fiha ahamma ma yanbaghi an ya'taniya bihi ad-da'un fi du'ahihim Allah, yang harus diperhatikan ketika dia berdoa kepada Allah. Summa khatama kalamahu ba'da syarhi hadhihi ad-dawabit fi du'a'i bi qawlihi, kemudian dalam ringkasan kitab tersebut Al-Imam Ibnu Qayyim menutup ringkasan tulisannya dengan sebuah kalimat, fa inna hadza du'a la yakadu yuraddu abadan. Kalau terpenuhi dawabit atau kaidah-kaidah ini, tidak mungkin doa itu ditolak. Ya, berpeluang besar untuk dikabulkan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, beliau berusaha memberikan penjelasan bima yuwaddihu maqasidahu, untuk memperjelas penyebutan Al-Imam Ibnu Qayyim, wa yuzali fawaidahu, menguraikan faidah-faidah yang diambil dari ringkasan tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim. Di antaranya ada 13 dawabit, ada 13 kaidah. Beliau sebutkan di awal supaya kita tahu apa sih yang akan dijelaskan oleh beliau. Dawabit yang pertama, hudurul qalbi wa jam'iyatuhu bi kulliyati al-matlub. Ya, dawabit yang pertama yaitu menghadirkan hati. Ya. Fokus kepada apa yang diminta. Kemudian dawabit yang kedua, wasolafa waqtan min awqatil ijabati, mengambil waktu-waktu mustajab. Nanti akan disebutkan ada 6 waktu mustajab. Dawabit yang ketiga, wasolafa husu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabb wa dunan lahu wa tadarruan wa riqah, berusaha untuk tetap khusyuk, kemudian menyatakan diri merasa lemah di hadapan Allah, tunduk, rendah hati dan menghambakan diri, merasa diri ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Namanya riqah, ya, merasa lemah.
Kemudian dawabit yang keberapa? Yang keempat. Kaidah yang keempat, istaqbala da'il qiblat. Diusahakan menghadap kiblat sebagaimana arah salat. Kemudian dawabit yang ke-5, wa kana 'ala taharati. Berusaha dalam kondisi suci, baik itu dari hadas besar ataupun hadas kecil. Yang keenam, wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan. Yang ketujuh, wa bada'a bihamdillah wa sana'i alaihi, dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama dan sifat yang Allah miliki yang terkait dengan doa. Makanya kita meminta sesuatu agar Allah memberi, sebutkan namanya, ya Wahhab, wahai Zat yang Maha Memberi. Agar kita minta dimaafkan, ya Ghaffar, sebutkan namanya. Agar kita dikasihani, ya Rahman, dan seterusnya. Kemudian doa berikutnya, summa sanna bis-sholati ala Muhammadin abdi wa rasuli, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian doa yang ke berapa? 9. Summa qaddama baina yaday hajatihi taubata wal istighfar. Kemudian dilanjutkan dengan memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah. Setelah bersolawat, bertobat, beristighfar. Kemudian doa berikutnya, summa dakhala 'ala Allahi, baru kemudian masuk apa yang diminta kepada Allah. Wa alaha 'alaihi fil mas'alati, merengek-rengek, menyebut-nyebut apa yang diminta. Wa tamallaqahu, mengutarakan bahwa kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berikutnya, wa du'ahu raghbatan wa rahbatan, berdoa dengan penuh rasa takut dan berharap. Kemudian doa berikutnya, wa tawassala ilaihi bi asma'i wa sifati wa tauhidi, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan, alangkah baiknya sebelum berdoa kita bersedekah dulu. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian beliau menutup ringkasannya, fa inna hadza du'a la yakadu yuradu abadan. Kalau ini dipenuhi semuanya, mustahil doa itu ditolak, kata beliau. Ya. Ada 13, ya. Ada berapa? 13 ya? 13. Baik, kita uraikan secukupnya saja. Kalau nggak cukup nanti bisa dilanjutkan di pertemuan yang lain. Ya. Sengaja ini jebakan supaya penasaran. Ya. Al-amrul awwalu, doa yang pertama, hudurul qalbi wa ijtima'uhu 'alal matlub. An yad'ual muslimu bil qalbi hadirin. Seorang muslim ketika berdoa, dia harus menghadirkan hati. Apa maksudnya? Huwa iqbaluhu 'ala Allahi. Ia memantapkan hatinya hanya kepada Allah, menghadirkan di hadapan Allah. Fala yakunu du'ahu mujarrada harakati lil lisani wa qalbuhu ghafil. Ia berdoa menggerakkan bibirnya, qomat kamit, tetapi hatinya lalai. Ya. Bal yuharriku lisanahu bi du'aihi ma huduril qalbi. Ia wajib menghadirkan hati. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ud'ullah", berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, dan engkau yakin doamu akan diijabah. Wa'lamu anna Allah, ketahuilah sungguh Allah la yastajibu du'aan, tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahim,
dari orang yang hatinya lalai dan tidak serius. Ya. Terus pertanyaannya, tanda-tanda orang yang lalai itu seperti apa? Dijelaskan oleh penulis. Di antara tanda orang yang bisa menghadirkan hati, ya, atau sebaliknya orang yang tidak mampu menghadirkan hati ketika dia berdoa, tanda-tandanya diantaranya adalah kasratul insigoli wal harakati wat doa. Ia sibuk menggerakkan anggota tubuh yang lainnya ketika berdoa. Fatajidu lisanahu bi taharruki yataharraku bi du'a wa yaduhu ta'bathu bil ardi aw bisawbi aw bi dzalik. Ketika dia berdoa, tangannya ya main-main ke tanah, ke pakaian atau ke yang lainnya. Aw tajiduhu yaltafitu bi basarihi yaminan wa shimalan waqta du'ahi. Atau dia ketika berdoa kepalanya toleh kanan, toleh kiri. Nah, gitu ya. Ini berarti tanda dia tidak mampu menghadirkan hati ketika berdoa. Li'anna qalba lam yajtami'u waqta du'a. Sehingga hati itu tidak akan fokus dengan banyak gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Ya. Itu adalah tanda-tanda orang yang tidak bisa menghadirkan hati. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz ketika melihat seorang laki-laki sedang berdoa, ya, yarullah wa biyadihi hasan yal'amu biha, tapi tangannya sambil memainkan kerikil. Ya, berdoa tapi tangannya sambil memainkan kerikil. Kemudian Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut. Ala al-qaita al-haswata, tidakkah kau membuang kerikil-kerikil yang kau main-mainkan itu? Wa ahlasta ilallah ad-du'a, dan engkau menghadirkan hati dalam berdoa kepada Allah. Ya. Wa qad istajadda fi zamanina hadha hasatun min lawin akhar fi aydin nas fi ghalibi awqatihim samalat quluba aktsara min aidi birukanin kabirin minal-lahwi wal-'aib. Dan di zaman sekarang banyak manusia yang juga tidak mampu menghadirkan hati ketika berdoa. Ya. Hatinya tersibukkan dengan sesuatu yang seandainya di tangannya itu ada batu besar, dia lebih sibuk dari menggenggam batu besar, yaitu handphone. Ya. Yang di dalamnya minal-lahwi wal-'aib, mengandung hiburan dan game-game. Ya. Falam ta'utusinu du'a wa tadarru'a wa su'al. Maka orang yang berdoa tapi sambil buka-buka Facebook, sambil buka-buka grup, ya, maka terhitung dia tidak menghadirkan hati. Hanya sampingan saja doa itu, tidak jadikan yang utama. Walihaulai yajduru an yuqal, maka pantas dia diberikan nasihat, ala aglaqtal jawwal, tutup HP-nya, wa ahlasta lillahi as-su'al, dan hadirkan hati ketika berdoa kepada Allah. Fa awwalul umur liman arada an yastajiba Allah du'aahu an yuqbila biqalbihi ala Allah waqta du'a. Maka bagi orang yang ingin doanya dikabulkan, doa yang pertama ia harus menghadirkan hati ketika berdoa. Wa an yujahida nafsahu ala jam'i qalbi wa fikri ala al-matlubi wa hajati. Ia harus bersungguh-sungguh yang menghadirkan hati, memfokuskan pikirannya kepada apa yang diminta. Wa an la yusqilahu bi ghairi ma yad'u bihi rabbahu. Ia menghindari hal-hal yang menyibukkan dari berdoa. Fa innal qalba yatasaffatu ila umira, karena hati itu mudah bercerai-berai kalau kita enggak fokus. Fala budda minal mujahidati ala jam'ihi wa ihdarihi waqta du'a. Maka bersungguh-sungguhlah ketika berdoa.
Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu adalah penjelasan menghadirkan hati dan tanda-tanda orang yang hatinya lalai. Kemudian al-amru tsani, taharri awqatil ijabah, mencari waktu-waktu yang berpeluang besar dikabulkan doa. Wa qad addada minha al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sittata mawali'. Ada 6 waktu yang paling utama apabila berdoa dikabulkan. Al-awwal, yang pertama, as-sulusul akhiru minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Wa yu'tabaru hadzal waqti min ahra awqat ijabati du'a. Ini waktu terbaik. Wa adamiha sya'na, waktu yang paling agung. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya. Tuhan kita turun di setiap malam ke langit dunia. Sini Allah memiliki sifat apa? Yanzil, turun. Tetapi turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk. Jangan disamakan. Hina yabqa sulusul lailil akhir, tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ma yad'uni fastajiba lahu, siapa yang berdoa aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta aku beri. Wa man yastaghfiruni faghfir lahu, siapa yang beristighfar aku ampuni. Fadalla al-haditsu anna hadzal waqt al-azim al-mubarak min aghra awqat al-ijabah, fayanbaghi li kulli muslim an yajtahida fi iktinami hadzal khair. Hadis ini menunjukkan bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu yang diberkahi, waktu terbaik dikabulkannya doa. Maka selayaknya setiap muslim untuk mengambil kesempatan yang baik ini. Wa an yahrisa kulla hirsi ala an la yufawwita lailatan illa wa yarqullaha fi hadzal waqti mubarak. Dan hendaknya jangan sampai melewatkan untuk berdoa kepada Allah di waktu tersebut. Kemudian as-tsani, waktu yang kedua, indal adani, di saat adzan. Ini perlu penjelasan. Ai ba'dal adzani mubasyaratan, setelah adzan langsung tanpa ditunda-tunda. Fa inna hada waqtun alimun fi tahari du'a. Ini termasuk di antara waktu terbaik dalam memilih waktu untuk berdoa. Fa inna nusus dallat ala anna man istama'a ila al-adzan wa raddada khalfa al-mu'adzin summa da'a ba'da dzalika mubasharatan. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan orang yang mendengarkan adzan kemudian menirukan ucapan muadzin lalu langsung berdoa, maka doanya mustajab, dikabulkan. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, innal mu'adzinina yabduluna ay sabaquna bil fadli. Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu memiliki keutamaan lebih dari kita. Apa keutamanya? Dipanjangkan lehernya di hari kiamat sebagai bukti orang itu mendapatkan keutamaan. Lalu kemudian Nabi memberikan saran. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi para sahabat itu sangat bersemangat untuk menanyakan amal yang utama. Kul kama yaquluna, ucapkan saja adzan yang diucapkan oleh para muadzin, maksudnya tirukan saja. Fa idza intahaita, jika muadzin telah selesai, fasal, mintalah kepada Allah, tuh kamu akan diberi. Ya. Padahal hadis ala irtibatil fadilah hada doa bisma'il adzan wa ijabatil muadzin.
Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan doa setelah mendengar azan diijabah. Ya. Fayambaghi lil muslimi idza sami'a al-adana wa radada al-fadl. Jadi ketika kita mendengar suara azan lalu kemudian menirukan wa atfa'ahu bima ja'at bi sunnatu bi sholati wassalamu ala nabi, kemudian kita mendoakan Nabi Allahumma rabbana da'wati tammah dan seterusnya, ya. Lihat bagi lahu an la yaqifa, jangan berhenti, ya. Bal yutba'u dzalika bidua, lanjutkan dengan berdoa, ya. Bima ahabba, dengan apa yang kamu sukai, doa apa saja, baik itu doa yang berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat. Fa innahu waqtun adimun hariyun bil ijabah, karena itu waktu yang terbaik dan berpeluang besar untuk diijabah. Sudah bisa? Berapa? 5 menit lagi, 3 menit lagi. Ya, ini tidak cukup ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain, ya. Masih ada penjelasan yang lainnya. Mungkin dari panitia ada yang mengumumkan infak, barangkali waktunya mungkin tidak cukup. Insya Allah kita akan sambung jamaah sekalian di kesempatan yang lain. Ya, saya rekam supaya kita bisa merujak.